Nama Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut-sebut potensial maju di Pilpres 2024. Keduanya sama-sama berasal dari terah dua tokoh yang pernah menjadi Presiden RI, bahkan kerap dianggap sebagai putra dan putri mahkota. Puan Maharani adalah cucu dari Presiden pertama RI Soekarno dan putri Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu berarti Puan mewakili politik terah Soekarno dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, politik terah masih mempengaruhi pemilih di PDIP, di mana orang memilih PDIP karena ada Jokowi, Megawati, dan karena terah Soekarno. Adapun AHY merupakan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat. Adi menilai di tubuh Demokrat, politik terah juga masih mempengaruhi pemilih karena melihat figur SBY. Namun terah Soekarno di PDI Perjuangan dinilai lebih kuat ketimbang terah SBY di Demokrat. Ini karena PDI Perjuangan memiliki dua figur kunci, yaitu Soekarno dan Megawati, sedangkan figur kunci di Demokrat hanya ada pada SBY. Meski pengaruh Puan sebagai terah Soekarno belum begitu mentereng, namun sebagai putri mahkota, Puan memiliki karpet merah untuk dicalonkan dari Partai Banteng. Apalagi penentuan calon presiden dari PDI Perjuangan menjadi kewenangan penuh Megawati Soekarno Putri. Sementara jalan AHY menjadi calon yang disodorkan Partai Demokrat juga terbuka lebar karena didukung sebagai putra mahkota dengan bekal elektabilitas yang lumayan tinggi. Nama AHY bahkan bertengger setidaknya di 7 besar dalam beberapa survei. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarvi Caniago menilai politik terah tidak akan terlalu berpengaruh dalam pemilihan calon presiden. Ia mencontohkan pengalaman di Pilpres 2004 dan 2019 ketika Megawati kalah oleh SBY yang bukan datang dari terah tertentu. Pangi menilai ditilik dari elektabilitas, maka sosok AHY lebih unggul ketimbang Puan. Bahkan dari klaster ketua umum partai politik, AHY termasuk 2 besar dengan elektabilitas di bawah Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, politik terah bayangi Pilpres 2024, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Cikal. Sehat selalu ya. Siap. Oke, Mas Adi, ini kita membahas sesuatu yang sebetulnya ya dikatakan masih jauh juga, tapi ancang-ancangnya udah mulai kelihatan ya. Ada yang sudah mulai kelihatan arahnya kemana, ada yang masih malu-malu tapi mau begitu ya. Kita bicara sekarang ini mengenai kontestasi Pilpres 2024, banyak publik yang menyoroti kiprah dari para tokoh yang memiliki terah politik. Salah satunya adalah Puan Maharani dan juga ada AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang memiliki terah SBY dan terah Soekarno dan juga Megawati yang pernah menjadi presiden. Tapi sebelum kita breakdown itu semua, Parameter juga sudah melakukan polling ya atau survei. Saya ingin tahu dulu, memang terah politik itu masih cukup berpengaruh cukup kuat dalam elektabilitas khususnya dalam Pilpres ini, Mas Adi? Ya, pertama begini, Cikal, survei yang saya rilis hari Sabtu lalu menunjukkan memang sejumlah variabel penting. Misalnya, kenapa seseorang memilih partai politik tertentu? PDIP itu cukup dominan faktor tokohnya. Kenapa pilih PDIP? Karena terah politik Soekarno, ya. Kemudian karena ada Jokowi, karena ada Megawati. Ini kan jelas. Banyak orang yang kemudian memilih PDIP itu karena mengasosiasikan diri pada figur-figur kunci yang ada di dalamnya. Kalau begitu ceritanya, kalau figur dan tokoh ini tidak ada, bagaimana? Kan itu pertanyaan yang lanjutan. Begitupun dengan misalnya di Demokrat. Apa yang kemudian membuat alasan Anda memilih Demokrat? Mereka juga sama, suka sama SBY, mantan presiden, tinggi, tegap, dan semacamnya. Ada juga yang misalnya memilih Partai Gerindra karena Prabowo. Jadi itu yang kemudian ada dalam top of mind dalam masyarakat, preferensi pilihan sikap politik terhadap partai. Kenapa terah politik kita itu begitu kuat dalam perpolitikan? Karena memang faksionalisasi politik itu didasarkan pada kekuatan tokoh. Jadi kalau melihat PDIP, yang terlihat itu adalah terah politik Soekarno. Kalau melihat Gerindra itu adalah terah politiknya
siapa namanya Prabowo Subianto. Ya. Kalau melihat Demokrat itu adalah terah politiknya apa namanya SBY gitu ya. Ya. Itu jelas mempengaruhi secara politik. Nah, kenapa terah politik itu penting? Karena memang ada kesukaan yang cukup luar biasa. Saya tidak ingin menyebut itu sebuah guide, sebuah kultus. Publik sangat mengidolakan salah satu figur orang yang kemudian dia internalisasi sebagai nilai-nilai dalam memperjuangkan sikap politiknya. Ini yang kemudian kuat. Nah, kalau dalam konteks pemilu misalnya Cikal, terah politik ini minimal mengamankan tiket untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Nah, kalau sudah dibuka secara umum, head to head dengan berbagai kalangan, terah politik begini nggak berguna. Karena yang menjadi pengadil yang sesungguhnya adalah rakyat. Gitu ya. Tapi sekali lagi, terah politik itu paling menentukan soal rekomendasi partai. Misalnya, sulit kita membayangkan saat ini ada capres dari Demokrat selain AHY. Sulit misalnya membayangkan saat ini ada capres dari PDIP selain Puan. Sulit membayangkan capres dari Gerindra itu selain Prabowo. Ini yang saya sebut bahwa minimal di internal mereka solid mendukung kekuatan terah politik Soekarno. Bahkan secara terbuka misalnya kalau saya diskusi dengan teman-teman PDIP di berbagai media, mereka mengatakan ya Puan adalah keluarga pemilik partai, yang lain hanya ngekos. Itu kan jelas. Sebagai satu privilege yang diberikan karpet merah kepada politik Soekarno. Kalau dalam penilaian publik seperti apa? Kalau sudah bicara tentang publik, capres sudah ditentukan, orang sudah tutup mata. Mereka nggak melihat apakah ini darah biru, terah politik tertentu, dan semacamnya. Makanya kemudian terah politik ketika bertanding dalam pilpres sering kalah. Ya karena warna darah biru, keturunan ningrat, terah politik, itu bukan menjadi preferensi pilihan utama saat ini. Yang utama adalah yang dilihat oleh rakyat ya, kalau berdasarkan survei-survei yang dilakukan, adalah kecenderungan psikologis. Pemimpin itu merakyat, ya, pemimpin itu suka turun ke bawah. Pemimpin itu suka menyapa, pemimpin itu selalu hadir dalam setiap kesusahan. Itu menjadi preferensi utama, bukan karena tokoh, bukan karena darah biru, bukan karena terah politik tertentu. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Jokowi 2 periode itu menang. Karena dia dianggap sebagai pemimpin yang down to earth. Kakinya nyentuh ke tanah, ya, selalu hadir dalam setiap isu-isu politik yang cukup populis, diidolakan karena orangnya gampang ditemui. Tapi kan kalau terah politik kelompok tertentu di Indonesia agak sedikit berjarak misalnya. Agak sedikit kurang humble. Ini yang kemudian bisa menjelaskan dalam banyak hal kenapa Mas Adi, politik ini tertentu itu pengaruhnya sebesar apa ketika memang satu tokoh ini memiliki terah dan mendapat rekomendasi dari partai, sementara publik mungkin punya penilaian lain terhadap tokoh lain dalam satu partai itu. Nah, ini benturan seperti ini biasanya akan dihadapi seperti apa? Ada 2 kemungkinan kalau partai yang bersangkutan tidak percaya pada publik, terutama publik yang diukur melalui parameter survei, ya tentu mereka akan tutup mata, memaksakan terah politiknya untuk maju. Tapi ada juga partai-partai politik yang modern, mereka sekalipun ada terah politik, tapi mereka memahami betul denyut nadi publik yang kemudian selalu muncul. Misalnya di internal PDIP yang paling mungkin ya. Kan ada 2 matahari kembar tuh dalam tanda kutip ya. Puan elektabilitasnya rendah, tapi orang juga tahu Puan ini pasti punya golden ticket untuk maju di 2024. Apapun judulnya, Puan ini adalah putri mahkota, anak kandung biologis dan ideologisnya PDIP. Kan jelas. Apa ada bersamaan ada Ganjar Pranowo, elektabilitasnya tinggi. Cuman karena dia nggak punya karpet merah, bukan terah politik, dianggap anak ngekos. Makanya kemudian hampir di stop tuh mimpinya untuk jadi presiden 2024. Ini kan menunjukkan bahwa tergantung partai politiknya. Ada partai politik yang lain yang kemudian menjadikan terah politik itu nggak penting. Sekarang zaman sudah maju. Dalam demokrasi yang menentukan itu adalah rakyat. Bukan lagi elit, bukan lagi terah, bukan lagi darah biru. Makanya ada beberapa partai politik yang memang menurut saya terah politiknya cukup kuat. Tapi begitu juga banyak partai politik yang menjadikan suara-suara publik itu sebagai ukuran utama. Saya menduga ke depan partai politik yang mendengarkan suara publik adalah mereka yang akan memenangkan pertarungan. Kan dulu ada partai yang melakukan konvensi untuk capres seperti Golkar. Saya kira itu bagus.
karena dia ingin melihat bagaimana publik menilai capres yang akan diusung. Belakangan misalnya muncul Nasdem yang mencoba untuk menyodorkan konvensi sebagai alat seleksi calon pemimpin transformatif 2024. Konvensi itu adalah semacam beauty contest, kontes kecantikan, mencari seorang pemimpin yang didukung oleh publik, dinilai punya kapasitas, kompetensi, dan tentu saja diterima secara keseluruhan. Tapi ada juga Mas Adi, kalau kita head to head lagi ini antara ya sekarang kalau kita lihat nama-nama yang muncul yang memiliki terah politik sebagai presiden adalah Puan Maharani dan juga AHY. Tapi kalau kita ini kan perbedaannya cukup signifikan, luar biasa sekali kalau Bu Puan ini kan dia cucu presiden, anak presiden, pernah jadi menteri, saat ini ketua DPR, berbanding dengan AHY yang belum punya kiprah apapun begitu ya di dunia perpolitikan Indonesia. Ini cukup memudahkan seharusnya publik dalam menilai atau elektabilitas Puan harusnya bisa cukup tinggi. Ya, jabatan politik tertentu itu memang mestinya bisa menjelaskan siapa sosok seseorang itu. Tapi dalam banyak hal, kalau jabatan politik itu gagal dikapitalisasi, sepanjang apapun jabatan politik itu, sehebat apapun deretan terah politik itu, publik tidak akan menerima dengan baik. Saya ingin mencontohkan, Mas Cikal, popularitas Ganjar dengan Puan itu hampir sama. Di bulan Desember 2020, saya juga survei. Puan itu lebih tinggi popularitasnya ketimbang Ganjar. Di bulan Februari ini mepet-mepet tuh di angka sekitar 64%. Puan itu 63, Ganjar itu 64%. Itu popularitas. Artinya apa? Masyarakat di Indonesia secara umum kenal dua tokoh ini. Tapi problem ketika keterkenalan dua tokoh ini dikonversi menjadi keterpilihan, mau dipilih apa enggak, Puan kalah jauh sama Ganjar. Nah, kemudian ada tuh temuan-temuan kenapa pilih Ganjar, karena ya Ganjar sederhana, humble, suka kelihatan tampil ke muka, dan agak gampang misalnya ditemui melalui video dan YouTube yang selalu disebarkan. Problemnya pada saat yang bersamaan, Mbak Puan ini kan nggak terlihat semacam itu. Bahkan banyak sikap politiknya yang kontroversial. Pernah menuding salah satu provinsi misalnya tidak Pancasilais, anti NKRI. Misalnya ketika memimpin sidang agak jarang, tiba-tiba memimpin sidang, mic anggota dewan dimatikan saat interupsi. Itu kan mempengaruhi betul tingkat kesukaan atau ketidaksukaan publik terhadap salah satu calon. Artinya jabatan politik itu tidak automatically dikonversi menjadi sikap suka dan sikap akan memilih seseorang pada calon pemimpin. AHY memang belum pernah jadi gubernur, belum pernah jadi wali kota, belum pernah menjadi jabat apapun. Murni hanya sebatas tentara. Tapi dalam berbagai survei, AHY elektabilitasnya signifikan di angka sekitar 7-8%. Kenapa AHY signifikan? Ya tentu karena satu, faktor SBY. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Belakangan roadshow politik yang dilakukan oleh AHY, hampir tiap hari dilakukan. Spanduk dan balihonya ada di mana-mana. Orang selain mulai kenal, juga sudah mulai menyukai. AHY sebagai duplikasi dari sosok SBY yang tinggi, besar. Cuman kebetulan nasibnya hampir belum sama. Oke. Dan ini kalau kita head to head lagi bagaimana? Kalau keduanya sama-sama diusung sebagai capres, atau mungkin memang dua-duanya lebih cocok cawapres saja mungkin? Kalau dilihat kecenderungan saat ini, mazhab politik di PDIP itu kan beda-beda, Mas Cikal. Ada yang menginginkan, kalau suara rekaman elit PDIP yang bocor itu betul. Jadi seperti minuman, apapun, siapapun capresnya, cawapresnya Puan Maharani. Itu satu mazhab loh di PDIP. Tapi kan belakangan orang seperti Effendi Simbolon nggak mau dong. PDIP sebagai partai besar, pemenang pemilu kedua, atau pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, nggak mungkin hanya mengincar sebagai posisi cawapres. Makanya kemudian ada isu ingin menduetkan Puan sebagai capres, kemudian berpasangan dengan Anies Baswedan. Jadi dua mazhab politik ini yang sebenarnya berkembang di internal PDIP, tergantung nanti. Kan vetonya ada di Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri. Perdebatan di elit PDIP semuanya diam kalau sudah Ketua Umumnya yang bicara. Tapi di antara arus besar apakah sebagai capres ataupun cawapres, ya setidaknya itu sudah mulai muncul. Sementara kalau Demokrat beda lagi, harga mati bagi AHY itu untuk menjadi capres, bukan cawapres. Oke. Kita akan membahas lagi tadi, ini akan menarik sekali kalau kita breakdown, karena tidak hanya memiliki terah politik dalam garis presiden, tetapi juga ada nama Prabowo Subianto juga memiliki
terah sebagai pejabat politik, sebagai menteri, anak dari Pak Sumbito Djahadikusumo. Kemudian juga ada lagi yang diusung-usung capres tetapi tidak memiliki partai, tapi elektabilitasnya tinggi. Kita akan bahasnya usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.